Salam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan postingan pendeta Dr. Erastus Sabdono mengenai pandangannya tentang logos dan telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, baik itu dari Kristen maupun non-Kristen. Ada banyak yang menolak karena dianggap bertentangan dengan rumusan doktrin kristologi dan trinitas yang diterima oleh gereja, bahkan telah diwarisi dari abad ke abad. Ada yang mengecamnya dengan keras dan memberinya label bidat dan sesat, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apakah ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dapat dikategorikan sebagai bidat dan sesat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan kehebohan yang terjadi sekarang ini, saya membahas dan menjawabnya dengan 4 poin penting. Yang pertama ialah, apa itu bidat dan ajaran sesat? Yang kedua, diksi-diksi atau premis-premis yang dipakai oleh pendeta Erastus Sabdono mengenai logos. Yang ketiga, diksi atau premis teologi logos Erastus Sabdono ditinjau dari sudut pandang Alkitab dan doktrin ortodoks. Yang keempat, penolakan terhadap analisis teologis logos Dr. Erastus Sabdono. Dan yang kelima, postmodernisme dan kebebasan berpendapat. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu, supaya kita hati-hati dalam memberi label, atau paling tidak kita mempunyai bukti dasar yang kuat jikalau kita memberikan pandangan terhadap pandangan seseorang. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bidat dan ajaran sesat? Untuk mengerti apakah yang dimaksud dengan bidat dan ajaran sesat, saya melihat dari 2 perspektif, yaitu yang pertama, dari definisi bidat dan ajaran sesat. Apakah yang dimaksud dengan bidat dan ajaran sesat? Yang kedua, saya mencoba melihat bidat dan ajaran sesat dalam perspektif organisasi gereja. Kita masuk kepada yang pertama, definisi bidat dan ajaran sesat. Saya mencoba mengutip dari berbagai online atau daring. Bidat berasal dari kata Arab yang mempunyai pengertian suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran utama atau dari ajaran resmi. Dr. Haberkoff dan N. Clark memberikan definisi apa itu bidat. Bidat ditinjau dari sudut historis adalah persekutuan Kristen yang kecil yang sengaja memisahkan diri dari gereja besar atau gereja semula, dan ajarannya menekankan iman Kristen secara berat sebelah, sehingga teologianya dan praktek kesalehannya pada umumnya membengkokkan kebenaran Injil. Itu dari Berkhoff. Ada seorang teolog modern memberikan definisi tentang bidat, bahwa bidat dipahami sebagai ajaran yang mempertahankan tampilan Kristen, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan istilah atau dengan intisari ajaran iman Kristen. Saya coba juga mencari dari Oxford English Dictionary, menyebutkan bahwa ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Ini juga saya kutip dari Wikipedia daring. Atau suatu ajaran dapat disebut ajaran sesat jika ajaran itu bertentangan dengan sebuah sistem dogma yang berwibawa dan yang telah ditetapkan sebagai dogma yang ortodoks. Dan ini dari segi definisi bidat. Nah, yang kedua, bidat dan ajaran sesat dalam perspektif organisasi gereja. Kita juga melihat dari sudut perspektif organisasi gereja. Nah, dalam perspektif organisasi gereja, suatu ajaran baru bisa disebut bidat atau sesat apabila organisasi itu telah memisahkan diri dari organisasi asal atau sebelumnya karena berbeda pandangan teologi, doktrin, atau dogma. Contoh, dalam sejarah gereja kita tahu bahwa gereja Protestan atau gereja Reformasi adalah bidat dari gereja Katolik Roma karena menyimpang dari ajaran yang sudah ditetapkan dan diakui oleh gereja Katolik Roma. Pengajaran gereja Reformasi menyimpang dari pengajaran gereja Katolik Roma, maka
gereja reformasi disebut bidat dari gereja Katolik Roma. Berikut bukti dari segi organisasi gereja yang adalah tanggapan gereja Bethel atau GBI terhadap ajaran pendeta Erastus Sabdono dapat menjadi indikator apakah ajaran Dr. Erastus Sabdono bidat dan sesat. Saya coba melihat dari daring juga tentang tanggapan dari gereja Bethel. Nah, saya melihat 2 poin penting dan saya ingin tanggapi dua poin itu. Yang pertama, Erastus Sabdono keluar dari GBI karena pengajaran yang berbeda, sehingga membentuk sinode baru atau menyusahkan diri secara organisasi dengan nama Gereja Suara Kebenaran Injil yang disingkat dengan GSKI. Erastus Sabdono adalah juga mengajarkan duit tunggal, sementara GBI mengajarkan Trinitas. Nah, pengajaran ini menyimpang dari doktrin GBI. Sebagai kesimpulan dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa teologi Logos Erastus Sabdono dapat dikategorikan sebagai bidat dan ajaran sesat apabila dilihat dari perspektif doktrin ortodoks dan organisasi GBI seperti 1. Perbedaannya Logos yang diajarkan Erastus Sabdono berbeda dengan Logos dalam dogma atau doktrin gereja sebagaimana telah dirumuskan dalam Konsili Nisia tahun 325 dan Konsili Kalsedon tahun 451 dan telah diterima sebagai warisan ortodoks oleh gereja selama berabad-abad, termasuk juga Gereja Bethel Indonesia atau GBI menerima ajaran ortodoks ini. Erastus Sabdono telah keluar dan memisahkan diri dari GBI dengan mendirikan gereja baru, yaitu Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI. Oleh sebab itu, dari segi organisasi, GBI, GSKI adalah bidat dari GBI. Yang kedua, kita masuk kepada yang kedua, tentang diksi-diksi, premis-premis mengenai Logos. Saya tidak mengupas semuanya, tapi hanya memilih beberapa diksi atau premis yang berbeda dengan doktrin ortodoks dengan membaginya ke dalam 2 kategori, yaitu Logos dan Yesus. Jadi diksi mengenai Logos dan Yesus itu yang akan saya bahas. Yang pertama, diksi tentang Logos. Satu yang saya ingin soroti di sini, yang saya ambil di sini adalah Erastus Sabdono mengatakan Logos sebagai metonimia Yahweh. Yang kedua, Logos hanya sebagai perkataan, bukan entitas yang berpribadi. Diksi, premis teologis Logos ES ditinjau dari sudut pandang Alkitab dan doktrin ortodoks. 1. Tentang Logos. Logos sebagai metonimia Yahweh. Di sini pun Dr. Erastus Sabdono salah menafsirkannya, salah menggunakannya. Beliau mengatakan bahwa metonimia adalah sebuah nama atau pengganti atau ekspresi yang digunakan untuk mengganti penyebutan sesuatu yang lain yang keduanya terkait erat. Itu memang benar. Jadi metonimia itu adalah sebuah pengganti. Tapi jika ES menyebut, ES adalah singkatan dari Erastus Sabdono, menyebut bahwa Logos sebagai metonimia dari firman atau dari oknum kedua dari Trinitas, maka diksi itu bisa benar karena memang Logos adalah metonimia dari firman. Tapi harus dimengerti sebagai firman oknum kedua daripada Trinitas. Tetapi jika menyebut Logos metonimia Yahweh, maka premis ini salah. Sebab Allah itu dalam doktrin ortodoks atau doktrin Kristen adalah selalu dimengerti sebagai doktrin Trinitas. Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah doktrin Trinitas. Jadi doktrin bapak-bapak gereja berbeda dari doktrin yang diajarkan oleh ES. Karena apa? Karena Bapa berbeda dari anak dan anak berbeda dari Roh Kudus. Selain itu, nama Yahweh adalah nama untuk Allah Trinitas dalam konteks Perjanjian Lama. Berikut kalau kita melihat menafsirkan Injil Yohanes memberi banyak bukti bahwa Yesus adalah anak Allah atau firman Allah dalam keberadaannya sebagai oknum kedua Trinitas. Ini sangat
ditekankan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa anak firman Allah mempunyai ciri ilahi yang berpribadi. Nah, ini sangat bertentangan memang dengan doktrin yang diajarkan oleh pendeta Erastus Sabdono. Ia sehakikat atau homoousios, berarti oknum kedua dari Trinitas atau firman atau logos itu sejenis dengan Bapa, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi logos itu bukan metonimia daripada Yahweh, tapi metonimia untuk logos. Di sini terlihat perbedaan pandangan antara Dr. Erastus Sabdono dengan doktrin ortodoks Trinitas dan juga doktrin tentang inkarnasi. Ya, bahwa di dalam doktrin Trinitas dirumuskan bahwa Allah itu satu dalam usia dan tiga dalam hipostasis, satu dalam substansi tapi tiga dalam pribadi. Ya. Jadi ketiga oknum itu dibedakan antara satu dengan yang lain, tapi adalah satu adanya. Allah itu satu dalam kepelbagaian, keperbedaan atau Tritunggal. Unsur penting dalam memahami doktrin Trinitas adalah satu, bahwa tidak ada beberapa Allah. Dua, keilahian masing-masing oknum harus dinyatakan, dan setiap oknum mempunyai kualitas Allah yang sama. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mempunyai kualitas yang sama sebagai Allah. Ketigaan dan keesaan tidak dalam hubungan yang sama. Ini saya kutip dari Millard Erickson, Teologia Kristen. Juga berbeda dengan doktrin inkarnasi. Ajaran Dr. Erastus Sabdono berbeda dengan doktrin inkarnasi yang telah diterima oleh gereja. Secara teologis saya ingin memberikan definisi tentang inkarnasi di sini. Inkarnasi adalah, perhatikan baik-baik, karena salah ajaran inkarnasi, salah definisi inkarnasi, maka seluruh turunan teologi Kristen pasti salah. Jadi kalau salah ajaran Trinitas, salah merumuskan inkarnasi, pasti turunannya pun atau teologi yang lain pasti salah. Jadi inkarnasi itu harus mengerti dengan benar. Saya memberi definisi di sini. Inkarnasi adalah tindakan Allah Putra yang kekal. Allah Putra, ya, perhatikan baik-baik. Tindakan Allah Putra yang kekal, pribadi kedua dari Trinitas yang disebut dengan logos oleh Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan seterusnya. Ya, mengenakan natur atau wujud kemanusiaan yang ia tidak miliki sebelum tindakan inkarnasi. Jadi kemanusiaan itu belum ada, tapi Yesus sudah ada dalam perada, tanpa meninggalkan kealahannya sebagai Allah, sehingga Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ini yang menjadi rumusan doktrin ortodoks Kristen. Jadi dalam diri Yesus dilihat di situ adalah mempunyai tabiat ilahi dan manusiawi. Premisi kedua yang saya ingin sampaikan di sini, di mana berbeda dengan doktrin ortodoks, adalah logos hanya perkataan, bukan entitas yang berpribadi. Ini kita bisa lihat dalam premis-premis dalam postingan tentang logos Dr. Erastus Sabdono. Premis ini sudah ditolak dalam perdebatan teologis gereja mula-mula dan berbeda pula dengan Injil Yohanes. Ya, jadi kalau membaca Injil Yohanes secara komprehensif, maka kita akan melihat bahwa logos itu bukan hanya semacam sabda atau perkataan, tapi ia mempunyai entitas pribadi. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, di situ ada beberapa kata yang dipakai. Ya, saya tidak akan membahas seluruhnya di sini, tetapi ada beberapa kata yang penting dari ayat 1 sampai 18 untuk menjelaskan tentang entitas logos sebagai pribadi. Misalnya contoh dalam Yohanes 1 ayat 1, kata kerja yang dipakai Yohanes adalah en dalam bahasa Yunani, kata kerja dalam bentuk imperfect dari eimi, kata kerja eimi, present. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan atau dimengerti sebagai had been. Jadi berbeda dengan present, ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 seharusnya dibaca begini: before there was any beginning, the word had been, and the word has seen toward the God, and God had been the word. Ya, ini juga saya mengutip dari Alkitab King Study Bible. Dengan memakai kata kerja and atau had been dalam Yohanes 1, itu kita bisa lihat turunannya di situ ayat 1, ayat 2, 4, 8, 9, 10, dan 15. Itu menunjuk pada keberadaan diri Yesus yang self-existent. Dan dia berarti self-existent, berarti dia ada dalam kekekalan.
Ayat 14 juga memakai kata egeneto. Ini juga dibahas oleh Dr. Erastus. Dipakai dalam bentuk past tense, aorist tense dari giomai. Giomai itu to become, berbeda dengan egeneto, became. Firman itu menjadi manusia. Artinya firman itu menjadi manusia dalam waktu tertentu yang pada masa waktu lalu itu belum dimiliki sebelumnya secara fisik. Sebab keberadaan firman menjadi manusia itu adalah firman yang lahir di Bethlehem itu. Sebab dalam kekekalan firman itu adalah roh. Yohanes 4:24 mengatakan Allah itu roh adanya. Juga dalam ayat 18 dipakai istilah theon, ya, tanpa artikel D, anak tunggal Allah. Dipakai istilah anak tunggal Allah. Untuk theon dipakai Allah, ya, Allah untuk Allah istilah Yunani dipakai theon. Ini berarti bahwa jika dipakai kata God atau theon tanpa artikel, itu menunjukkan tentang keberadaan Allah yang tidak terbatas, total, dan kekal. Artinya tidak seorang pun dari ciptaan pernah melihat Allah Tritunggal itu, atau Allah Yahweh atau Roh Kudus, dalam keberadaan yang kekal selain anak tunggal. Kata anak tunggal itu penting juga, ya. Jadi anak tunggal tidak sama dengan perkataan atau sabda. Ini sangat berbeda sekali. Jadi istilah Yunani anak tunggal Allah disebut monogenes huios dalam bentuk kata sifat. Monos artinya spesial atau sejenis, atau the only, dan genes artinya dari kata geomai itu bentuk atau keadaan. Jadi monogenes mempunyai arti filosofi yang sangat dalam dan sulit mencari padanan kata yang tepat atau yang sederajat dalam bahasa Indonesia. Namun dapat diterjemahkan anak satu-satunya yang sama dalam keberadaannya dengan Allah Bapa dan memiliki hubungan yang unik dengan Bapa. Jadi kata anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa itu hendak mengatakan tentang keberadaan yang memiliki hubungan yang unik dengan Bapa. Disebut anak tunggal Bapa dan berada dalam pangkuan Bapa. Jadi tidak mungkin firman itu atau sabda itu disebut hanya sebagai perkataan, padahal turunan-turunan atau ayat selanjutnya dalam Injil Yohanes dipakai anak tunggal, ya. Dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa dan Bapa adalah Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi ada banyak sebenarnya untuk membantah premis-premis yang dipakai oleh Dr. Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa logos itu hanya sebagai sabda atau perkataan saja, bukan berpribadi. Demikian juga dengan Yohanes 3:16 dipakai anaknya yang tunggal, ton huion ton monogene. Nah ini memang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan the only begotten dalam bahasa Inggris, anaknya yang tunggal. Ini agak sedikit memang kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya memang tidak ada padanan yang tepat. Seolah-olah karena kalau anak yang tunggal itu seolah Yesus itu dilahirkan, ya. Padahal sebenarnya Yesus itu bukan keturunan dari Allah, bukan anak Allah secara biologis atau keturunan, tetapi yang dimaksud kata monogenes di sini adalah bahwa anak tunggal itu memiliki hubungan yang unik dan yang satu-satunya, the only, ya, yang sama keberadaannya dengan Allah Bapa. Sebenarnya yang dimaksud oleh Yohanes. Oleh sebab itu perlu dilihat juga bahwa Dr. Erastus Sabdono lupa atau mungkin tidak melihat dari apa yang terjadi pada abad pertama ketika Injil Yohanes ditulis. Ketika Injil Yohanes ditulis, ada seorang yang bernama Philo, seorang ahli sarjana Ibrani yang sangat populer, sudah memakai kata firman atau hikmat sebagai berkepribadian atau sebagai pribadi, ya. Jadi sangat berbeda sebenarnya konsep logos dalam Yunani yang itu hanya sebagai semacam prinsip atau ide atau pikiran, sementara dalam Philo walaupun dia monoteisme yang kuat sebagai orang Yahudi yang kuat, ya, pengajar Yahudi yang kuat, dia sudah memakai firman sebagai berpribadi, ya, dipersonifikasikan. Misalnya contoh dalam hikmat, dalam kisah Amsal itu dipersonifikasikan. Jadi untuk mempersonifikasikan firman atau oknum kedua atau logos dalam Injil Yohanes itu sebenarnya bukan asing lagi bagi Yohanes, ya, yang menulis Injil Yohanes. Tapi anehnya banyak para ahli termasuk Dr. Erastus Sabdono lebih memilih bahwa Yohanes lebih dekat dengan konsep logos Yunani daripada konsep Yahudi. Nah itu sangat bertentangan dengan sejarah Yahudi. Jadi alasan-alasan yang dipakai itu tidak tepat. Karena apa? Karena terdapat banyak
perbedaan antara konsep logos Yohanes dengan prinsip logos Yunani. Bahkan Yohanes sebenarnya sengaja menulis prolog Injil Yohanes untuk menjelaskan selanjutnya ayat selanjutnya tentang keberadaan Yesus untuk melawan ajaran gnosis atau pengaruh filsafat Yunani yang berkembang pada waktu itu. Bahkan filsafat Yunani sudah banyak mempengaruhi pemikiran Kristen sehingga kita akan melihat nanti bahwa di abad-abad berikutnya akan ada gnostisisme, ada askesisme dan sebagainya. Ya. Itu karena pengaruh pendapat dari filsafat Yunani. Tapi Yohanes sebenarnya justru melawan itu. Rumusan tentang pribadi dan hakikat Yesus telah mengalami proses sejarah secara panjang ya. Dan sebenarnya telah selesai, perdebatan itu telah selesai dirumuskan dalam Konsili Ekumenis Nicea dan Konsili Ekumenis Chalcedon tahun 435 bahwa Yesus atau Firman itu sebagai pribadi kedua dari Trinitas. Dan rumusan kedua konsili itu telah disepakati sebagai warisan iman Kristen yang turunannya dirumuskan dalam doktrin atau dogma gereja selanjutnya, termasuk gereja Katolik, gereja Reformasi, dan gereja Protestan, termasuk juga GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dengan demikian, premis logos bukan pribadi dan hanya sabda atau perkataan saja bukan hanya bertentangan dengan rumusan kitab suci, tetapi juga bertentangan dengan rumusan Konsili Nicea yang merumuskan seperti ini. Saya kutip sedikit saja. We believe in one Lord Jesus Christ, true God of true God, not made of one substance with the Father. Ini rumusan dari Konsili Nicea dan juga rumusan Konsili Chalcedon yang mengakui kealahan dan kemanusiaan Yesus dalam satu pribadi. Itu sebagai tanggapan terhadap premis Yesus itu hanya sebagai logos, sebagai perkataan, bukan pribadi dan sebagainya. Premis yang kedua mengenai Yesus dalam teologi logos Erastus Sabdono dikatakan bahwa begini, ada beberapa premis yang saya tidak mengambil semuanya, tapi saya hanya memilih 4 yang sangat bertentangan dengan doktrin Konsili Chalcedon atau doktrin ortodoks. Yang pertama, Yesus bukan juru selamat. Saudara bisa membaca itu dari postingannya itu. Yesus bukan gembala, Yesus bukan terang, Yesus hanya alat atau instrumen dari Yahweh. Ya. Yahweh lah juru selamat, bukan Yesus. Yahweh lah gembala, bukan Yesus. Yahweh lah terang, bukan Yesus. Karena Yesus hanya sebagai alat. Ya. Jadi ini juga perlu kita tolak karena pandangan ini berbeda dengan rumusan doktrin Trinitas ataupun doktrin Kristologi dari gereja mula-mula. Ada banyak tulisan-tulisan dalam kitab Injil, misalnya yang mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat. Misalnya pernyataan Yesus, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan." Jadi Yesuslah yang menyelamatkan. Nah, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia yaitu Yesus. Kata anak manusia itu menunjuk kepada Yesus. Gelar yang dipakai oleh Yesus untuk dirinya sendiri. Allah memutus anaknya untuk menyelamatkan. Yohanes 3:17 dan lain sebagainya. Selain daripada pernyataan Yesus bahwa dia adalah juru selamat, ada juga pernyataan malaikat. Dalam Lukas pasal 2:11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi yang lahir itu juru selamat, yaitu Yesus. Bahkan pernyataan Paulus banyak sekali kita temukan dalam Filipi pasal 3 ayat 20, 1 Timotius 4 ayat 10, 2 Timotius 1 ayat 10 dan sebagainya yang menyatakan bahwa Yesus itu jelas juru selamat. Kita masuk kepada bagian yang keempat, alasan penolakan terhadap analisis teologis ES, teologis logos ES. Yang pertama saya melihat di sini, Dr. Erastus Sabdono menafsirkan Alkitab tidak secara komprehensif. Begini saudara, kalau Anda atau siapapun yang mau menafsirkan Alkitab, dia harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan wahyu yang berkembang. Jadi dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ini adalah suatu pernyataan Allah yang berkembang. Maka disebut progressive revelation atau wahyu yang berkembang. Nah, untuk menafsirkan wahyu yang berkembang itu, kita perlu memakai 2 cara. Kalau ini tidak dipakai, kita pasti bisa salah, terpotong-potong, putus. Jadi pikiran itu akan melompat nanti. Yang pertama, kita harus membaca Alkitab itu
secara historical exegetical reading. Historical exegetical reading. Yang kedua, harus membacanya dari theological canonical reading. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa eksegesi itu harus bersifat teologis dan teologi harus bersifat eksegesi. Ya. Nah, Dr. Arus Sabdono itu hanya melihat dari sisi eksegesinya saja, tapi tidak melihat secara theological canonical reading. Misalnya contoh begini, saya dalam historical exegetical reading, jika penafsir menafsir suatu teks, maka dia harus menafsirkan teks itu dalam arti semula, dalam konteks historisnya, dalam pemahaman penulisnya sebagai manusia, dan juga menemukan isi beritanya untuk para pembacanya. Jadi yang pertama dulu, historical exegetical reading, kita harus membaca teks itu dalam konteks pemikiran penulis dan pembaca pada waktu itu secara historis. Misalnya tentang begini, kata terang, gembala, penyelamat, bait Allah dalam perjanjian lama itu secara historis memang dapat ditafsirkan secara harfiah bahwa Allah itu terang atau Yahweh adalah terang, ia adalah gembala dan juru selamat. Tapi ini pun harus kita lihat dalam konteks Allah Trinity. Nah, kemudian secara theological canonical reading, maka kita harus membaca terang dalam terang wahyu Allah yang berkembang, ya. Karena wahyu itu ada memang hal-hal yang semakin jelas di kemudian hari, ya. Jadi misalnya begini, contoh begini. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia, gembala, penyelamat, bait Allah, akulah bait Allah atau tubuhku adalah bait Allah, adalah juga benar, sebab baru dapat dimengerti secara theological canonical reading. Jadi ketika Yesus menyebut bahwa romak bait Allah yang dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali, artinya tubuhnya di situ, itu harus kita baca dalam konteks ini, disebut dengan pembacaan theological canonical reading. Jadi secara teologis memang bait Allah sudah ada dalam perjanjian lama didirikan oleh Salomo, bait Allah itu sebagai tempat kehadiran Allah, tapi Yesus mengatakan bahwa dirinya atau tubuhnya itu sendiri adalah bait Allah. Nah, ini kita bisa mengerti, itu yang disebut dengan theological canonical reading. Ada banyak sekali, ya. Ada banyak sekali yang berhubungan dengan theological canonical reading, ya. Jadi kalau Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia, dan memang dia terang dunia, menerangi dunia ini dari kegelapan. Kalau Yesus dikatakan adalah gembala, ya dia memang gembala dari umat perjanjian baru ini. Kalau disebut dia juru selamat, ya memang dia juru selamat, karena sebagai juru selamat dirinya lah yang menumpahkan darahnya di kayu salib, mati di kayu salib, dan bangkit sebagai korban penghapus dosa. Jadi tidak perlu diragukan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, kesalahan ES ialah karena memisahkan antara pribadi Yesus dengan Yesus, pribadi Allah Yahweh dengan Yesus. Karena dia memang penganut paham Tritunggal, tidak akan menerima atau tidak menerima. Saya sudah membaca bukunya tentang Trinitas, Tritunggal. Dia tidak mengakui Tritunggal, tetapi Dwitunggal atau Dwitunggal. Jadi seperti yang saya katakan dari awal tadi, kalau salah bangunan teologi, salah tentang doktrin Trinitas, salah doktrin tentang inkarnasi, maka akan salah semua. Turunan-turunan teologianya akan salah, kemudian tentang keselamatan, tentang surga dan lain sebagainya. Ya, jadi saya ulangi lagi tentang contoh bait Allah itu. Jadi secara historical exegetical reading memang bait Allah didirikan oleh Raja Salomo, tapi secara theological canonical reading bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh Yesus. Ya. Juga bahwa pandangan Erastus Sabdono tentang Logos dan Yesus itu berbeda dengan rumusan para rasul. Pada abad pertama, para rasul sudah mengajarkan, misalnya dalam rumusan tentang rumusan baptisan, di situ sudah jelas ada doktrin Trinitas di situ. Ya. Jadi sudah menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi berpribadi. Juga berbeda dengan saat kalau kita mempelajari sejarah, jadi masa antara para rasul dengan selanjutnya apa yang disebut dengan Bapak-Bapak Rasuli, yaitu murid-muridnya Rasul-Rasul Yesus, disebut Bapak-Bapak Rasuli, ya, the Apostolic Father. Ya. Mereka itu juga sudah punya syahadat, ya, walaupun singkat, walaupun belum diresmikan oleh gereja, tapi sudah ada rumusan-rumusan singkat. Misalnya contoh begini, saya mengutip di sini syahadat tahun 150 yang berbunyi, Aku percaya kepada Bapa, penguasa segala sesuatu, dan kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus Parakletos, dan kepada gereja, dan juga kepada pelepasan dosa-dosa.
Juga berbeda dengan para apologet tahun 150 sampai 325 sebelum Konsili Nicea sudah muncul apologet seperti Justinus Martyr. Justinus Martyr mengatakan begini, Kristus harus dibedakan dalam fungsi dari Bapa. Athenagoras juga katakan Kristus tanpa permulaan. Theophilus dikatakan bahwa Roh Kudus berbeda dari firman. Tertullianus berkata begini, bahwa Allah itu trinitas dan pribadi-pribadi, 3 dalam jumlah tetapi 1 dalam substansi. Itu rumusan Tertullianus. Juga berbeda dengan doktrin ortodoks seperti yang saya sudah katakan dalam rumusan Konsili Chalcedon, ya. Dan rumusan Konsili Chalcedon ini itu yang disebut dengan doktrin ortodoks, dan itu sudah menjadi dasar dogma gereja-gereja selanjutnya dalam sejarah. Yang berikut ialah bahwa saya melihat bahwa Dr. Erastus Sabdono sangat menekankan kristologi fungsional dan mengabaikan kristologi ontologis. Mengapa? Karena kalau kita melihat kutipan-kutipan beliau atau premis-premis beliau, itu misalnya beliau lebih banyak mengutip ayat-ayat Alkitab yang menyatakan apa yang dikerjakan Yesus, bukan siapa Yesus. Ya, misalnya dia berdoa kepada Bapa, dia diutus oleh Bapa, dia melakukan kehendak Bapa. Ini melihat Yesus dari secara fungsinya, apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Tetapi dia gagal melihat apa kata Alkitab tentang bahwa Yesus secara ontologis, secara metafisik, filsafat metafisika, bahwa dia memang satu pribadi. Ya, dia adalah satu pribadi. Ya, misalnya itu sebabnya dia bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Karena memang secara hakikat, secara substansi, secara esensi memang perlu untuk mengerti. Jadi bukan hanya apa yang dikerjakan Yesus. Memang penulis tidak bisa disalahkan, penulis Alkitab memang tidak bisa disalahkan pada waktu itu, karena memang mereka lebih menekankan memang apa yang dikerjakan Yesus. Tapi bukan berarti dia mengabaikan tentang siapa Yesus. Dalam Injil Yohanes jelas sekali tentang siapa Yesus. Ya, sebelum Bapa, sebelum Abraham ada, sudah ada. Aku sudah ada. Ya, aku dan Bapa satu, ada-adanya. Ya. Gelar Yesus sebagai manusia menunjuk kepada Daniel pasal 7 ayat 13-14. Jadi Yesus itu sudah ada, oknum kedua dari Trinitas itu sudah ada dalam pra-inkarnasi. Yang kelima, bagian kelima, postmodernisme. Nah, memang kita harus melihat bahwa kita sekarang hidup dalam era postmodernisme. Postmodernisme, kebebasan berpendapat dan kebenaran. Memang saudara-saudara, kita harus sadari bahwa kita hidup di dalam suatu era apa yang disebut postmodernisme. Dengan ciri berani, dengan ciri berpikirnya lah berani berpikir atau berani berbeda dan berani menolak metanarasi sebagai kebenaran universal. Ini salah satu ciri. Tentu kalau mau membahas postmodernisme memang perlu waktu yang banyak, tapi saya membahas dulu beberapa singkat supaya kita tidak salah dalam menghakimi, dalam memberikan label terhadap Dr. Erastus Sabdono. Tapi harus ada bukti dulu. Bagaimana kita bisa memberikan bukti yang akurat supaya kita bisa hati-hati dalam memberikan label-label seperti itu. Kalau tidak ada bukti. Jadi kita hidup dalam suatu era yang berlawanan dengan apa yang disebut dengan modernisme. Jadi setelah modernisme, postmodernisme. Ya, kalau modernisme itu masih yakin tentang kebenaran absolut. Suatu kebenaran berdasarkan rasul, tapi kalau postmodernisme tidak ada lagi kebenaran absolut. Itu salah yang menjadi ciri yang membedakan modernisme dengan postmodernisme. Postmodernisme merupakan suatu era di mana pandangan terhadap kebenaran sudah memudar, bebas berpikir. Ya. Kebenaran itu sendiri tidak pernah memudar, tetapi pandangan manusia tentang kebenaran itu bisa berubah atau bisa memudar. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, saya mau sampaikan dulu beberapa ciri postmodernisme, ciri berpikir. Ismenya itu harus dipaham. Ya. 1. Penafian atas keuniversalan suatu pemikiran atau totalisme. Para penganut postmodernisme beranggapan tidak ada realita yang bernama rasa universal. Yang ada adalah relativitas dan eksistensi plural. Oleh karenanya, mereka berusaha merubah cara berpikir dari totalizing menuju kepada pluralistik, ya, pluralistic and open democracy. Dalam segala perspektif kehidupan termasuk berkaitan dengan agama. Jadi sudah terbuka ya, jadi berani berbeda. Yang kedua, ciri berpikir postmodernisme menolak segala bentuk konsep fundamental. Nah, di sini saya melihat ini
Dr. Erastus Saprono sudah berani menolak konsep ortodoks, ya, dogma ortodoks yang diwarisi oleh gereja-gereja. Ya. Padahal walaupun ini memiliki sifat yang universal atau sakralitas daripada doktrin itu sangat kuat sebenarnya karena diwarisi sudah berabad-abad. Manusia diharuskan selalu kritis dalam menghadapi semua permasalahan, termasuk dalam mengkritisi prinsip-prinsip dasar agama. Ini ciri kedua dari postmodernisme. Yang ketiga, pengingkaran dan penolakan terhadap prinsip permanen. Ini ciri postmodernisme. Ya. Oleh karenanya manusia postmodernis tidak boleh terikat pada ideologi permanen apapun, termasuk ideologi agama. Keempat, pengingkaran atas setiap eksistensi objektif dan permanen atas dasar pemikiran relativisme. Manusia postmodernis berusaha meyakinkan bahwa tidak ada tolok ukur sejati dalam penentuan objektivitas dan hakikat kebenaran. Tuhan yang dianggap sakral oleh manusia agamis pun bisa diingkari. Ini ciri khas postmodernisme. Yang kelima, kritik tajam atas semua jenis epistemologi ilmu pengetahuan. Pemikiran atau setiap postulat yang bersifat prinsip yang berkaitan dengan keuniversalan kepastian akan diingkari. 6. Pengingkaran akan penggunaan metode permanen dan paten dalam menilai maupun berargumen. Postmodernisme adalah hasil penggabungan dari berbagai jenis fondasi pemikiran. Mereka tidak mau terkungkung dan terjebak dalam satu bentuk fondasi pemikiran filsafat tertentu. Hal ini mereka lakukan demi menentang kaum tradisional yang selama ini mereka anggap tidak memiliki pemikiran maju karena mengacu pada satu asas pemikiran saja. Ya, ini saya melihat itu ada kalimat dari tangkapan GBI tentang teologi Erastus Saprono bahwa dikatakan bahwa sudah berani berbeda atau sudah tidak cocok lagi ajaran GBI dengan zaman sekarang sehingga beliau memilih jalan memisah. Lalu yang berikut ialah postmodernisme dan kebenaran. Ya. Kebenaran adalah apa yang mempresentasikan atau yang sesuai dengan realita atau pernyataan yang benar berhubungan dengan realitas. Jadi kebenaran itu harus sesuai dengan realita. Nah, postmodernisme tidak lagi percaya kepada kebenaran objektif atau kebenaran yang disebut dengan metanarasi, melainkan beralih pada narasi lokal. Jadi siapapun bisa memberikan pendapat dan itu kita tidak boleh menentang. Kalau menurut cara berpikir postmodernisme, ya lu, ya gue begitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita paksakan pandangan kita dengan orang lain, itu orang menjadi bertanya tentang kita, manusia tradisional atau manusia modern. Postmodernisme tidak lagi percaya kepada kebenaran objektif atau metanarasi, melainkan beralih pada narasi lokal atau perspektif situasional dan eksistensi yang dibatasi oleh budaya. Postmodernisme tidak lagi percaya adanya wawasan dunia yang tunggal. Kebenaran objektif dianggap sebagai suatu ilusi utopis dan harus ditinggalkan. Menurutnya, kecepatan informasi yang tidak pandang bulu membuat ketidakmungkinan adanya metanarasi yang bisa dibenarkan. Ketiga, keragaman perspektif religius dan filosofis yang tersedia bagi orang banyak masa kini membuat ide satu agama atau filsafat yang benar secara personal tidak bisa diterima. Agama-agama tradisional harus memperlonggar kegenggaman dogmatis mereka dan memberikan tempat bagi begitu banyak ragam spiritualitas. Manusia bebas menciptakan imannya sendiri dan menerima keragaman akibatnya. Akibatnya misalnya beda agama boleh semakin diterima atau semakin marah. Ini salah satu perwujudannya atau implementasinya. Postmodernisme secara jelas mempertajam diferensiasi dan pluralisme dalam masyarakat masa kini. Postmodernisme menyediakan kesempatan untuk membahas ulang kebenaran agamawi karena setiap agama mempunyai hak yang sama dan setara menyuarakan kebenarannya dan didengar oleh kelompok lain. Jadi memang ciri berpikir postmodernisme ini memang kita pertimbangkan dalam ketika kita memberi label kepada ajaran Dr. Erastus Saprono. Lingkungan yang pluralistik tidak lagi mengizinkan identitas pribadi yang tetap atau satu jalan terbaik untuk hidup. Identitas pribadi haruslah cair dan fleksibel. Ini keempat. Ya. Kelima, ialah teks-teks yang tertulis tidak lagi memiliki sebuah makna atau nilai kebenaran yang tertentu, tunggal dan yang bisa diketahui. Dokumen manusia menolak interpretasi definitif dan harus dibebaskan dari penjara objektif. Jadi kalau Erastus Saprono lihat dari konteks ini ya, dari konsep ini, dari ciri berpikir begini, memang dia boleh bebas menafsirkan apapun sesuai dengan pandangannya. Karena Derrida menyebutkan, Derrida ini seorang pelopor dari postmodernisme, dikatakan begini, tidak ada satu
pun tidak ada apapun di luar teks, dan setiap teks bisa didekonstruksikan untuk menunjukkan bahwa manusia secara ultimat bersifat ambigu. Kesimpulan, saya memberikan kesimpulan ya, yang pertama, dari segi definisi istilah dan organisasi gereja, maka teologi Dr. Erastus Sabdono ya dapat disebut sebagai bidat dan sesat ya, ditinjau dari ajaran ortodoks dan organisasi GBI. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kita sedang memasuki suatu era yang disebut era postmodernisme, suatu era kebebasan berpikir dan berani tampil beda pandangan, serta hak meyakini apa yang dianggap sebagai kebenaran. Ini ciri berpikir postmodernisme. Ketiga, para pemimpin dan umat Kristen tidak perlu memberi reaksi keras seperti menghujat, menghina, atau mencap teologi AIS, dan juga tidak perlu memaksakan pandangannya kepada Dr. Erastus Sabdono ya. Apalagi menyebutnya seperti yang saya katakan tadi dengan cap label bidat dan ajaran sesat ya. Apalagi pandangannya itu disampaikan hanya untuk internal sendiri ya. Jadi selagi itu untuk internal sendiri, memang kita tidak boleh mencapnya dengan keras, dengan memusuhinya atau melabelinya dan macam-macam yang bisa menghujat, menghina dan sebagainya. 4. Tugas para pemimpin Kristen adalah mengajarkan kebenaran kepada umatnya sesuai Alkitab ya. Apa yang di dalam Alkitab dan dogma gereja yang diyakini sebagai suatu kebenaran ya. Dogma atau doktrin gereja masing-masing. 5. Para pemimpin Kristen perlu bekerja keras mengajarkan kepada jemaat agar mampu menjawab kebutuhan gereja pada masanya, sehingga gereja bisa kembali kepada pengajaran yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sekian dan terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Jadi kalau Anda mau memberikan respon, silakan bisa menghubungi lewat WA atau telepon saya yang nanti akan saya sampaikan dalam judul pandangan ini. Tuhan memberkati. Salam.